لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bimbingan manasik tingkat dasar yang dilaksanakan oleh KBIH Rawdatul Muta'allimin. Marilah kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita serap menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadin niyya wa la kunnatin salihah bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya memasuki prates, marilah kita baca talbiyah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan untuk menjelaskan tentang prates ini. Nomor tes ditulis saja 1. Nomor tes ditulis 1, kemudian nama Bapak, waktu 10 menit, dan mohon jangan nyontek. Mohon dilihat pertanyaan yang pertama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Berilah tanda silang pada jawaban A, B, C atau D. 1. Ada berapakah rukun haji? Ini yang menentukan. Semua orang menunaikan ibadah haji harus tahu rukunnya ada berapa. A 6, B 5, C 7, D 4. Nomor 2, perhatikan. Nomor 2, ada berapakah syarat haji? A 3, B 4, C 5, D 6. Pertanyaan ketiga, ada berapakah wajib haji? A 7, B 4, C 5, D 6. Kemudian pertanyaan keempat, dari manakah dimulai sa'i? A Marwah ke Sofa, B Sofa ke Marwah, C Marwah Sofa ke Marwah, D Sofa Marwah ke Sofa. Pertanyaan kelima, ada orang melaksanakan haji
kemudian tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka A. sah hajinya, B. wajib membayar dam, C. tidak sah, D. sah hajinya dan wajib membayar dam. Pertanyaan ke-6, orang yang mendahulukan umroh daripada melaksanakan haji maka disebut haji apa? A. haji tamattu, B. haji ifrad, C. haji qiran, D. haji mutlak. Pertanyaan ke-7, orang yang melaksanakan sa'i dalam keadaan tidak suci maka sa'inya A. sah, B. tidak sah, C. sah wajib membayar dam, D. sah tapi meninggalkan sunnah Rasul. Pertanyaan ke-8, sahkah lontar jumroh diwakilkan bagi orang yang uzur atau berhalangan? Sah, B. tidak sah, C. wajib membayar dam, D. sah tidak wajib membayar dam. Pertanyaan nomor 9, apa yang disebut haji qiran? Mendahulukan haji lalu melaksanakan umroh, B. haji dan umroh bersama-sama, C. mendahulukan umroh lalu haji, D. melaksanakan haji kemudian pulang. Pertanyaan yang ke-10, pada tanggal berapa jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah? Tanggal 10, B. tanggal 11, C. tanggal 8, D. tanggal 9. Silakan diisi dengan mencantumkan nama. Insya Allah akan menjadi evaluasi bagi pengurus jamaah, pengurus KBIA, dan juga untuk menjadi evaluasi Bapak dan Ibu setelah mengikuti bimbingan nanti. Dipersilakan, waktunya 10 menit. Sekarang 58, 9:58. Ya, nggak ada soalnya. Masih ada nih, belum kebagian. Di depan masih ada yang belum kebagian. Menggembirakan. Jawabannya insya Allah benar semua menurut yang mengisi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita memasuki materi yang pertama adalah tentang masalah bab toharoh dan sholat di perjalanan. Sebenarnya semuanya juga setiap hari berada di perjalanan, cuman perjalanan yang mana akan bisa dijelaskan melalui bab toharoh dan sholat di perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini biasa orang Indramayu kalau dibawa talbiyah landai seperti ini biasa, nggak ragam. Coba dengan orang Indramayu biasanya di lagu itu ragam. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk syarika lak wal mulk la syarika lak. Memang orang Indramayu senangnya begitu, Pak, di Arafah juga. Pas kalau saya labbaik Allahumma ngempleng. Begitu saya pakai lagu perhatian baik. Memang tukang nembang ya Pak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita memasuki materi pertama, bab toharoh. Bab adalah di bawahnya ada pasal. Ini menurut mazhab, kemudian hukum sholat bagi jamaah haji di Armuzna, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Inilah hal-hal yang berkaitan yang akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pengertian toharoh. Toharoh adalah membersihkan kotoran. Kotoran perlu dicatat Bapak dan Ibu, kalau kotor itu belum tentu najis, kalau najis pasti kotor. Jadi mohon maaf, barangkali nanti jangan terlalu bikin capek istri, karena istri juga di samping ibadah kepada suami ingin maksimal ibadah di sana. Jadi barangkali nanti bapak-bapak selama di Saudi Arabia pakaian ganti tiga hari sekali itu nggak apa-apa. Karena apa? Baju itu kotor belum najis, tapi kalau najis pasti kotor. Yang penting minyak wangi jangan ketinggalan. Misalkan sudah 2 hari semprot lagi. Allahu Akbar. Orang Arab itu dulunya Pak mandi itu dalam 1 minggu 2 kali. Jumat saja sama Senin. Karena apa? Syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu kebanyakan tolak belakang Pak dengan orang Arab. Coba bayangkan, orang syariat yang dibawa oleh Rasulullah apabila melaksanakan wudhu, apabila akan melaksanakan sholat harus memakai air. Air di Saudi Arabia susah. Ini tolak belakang. Macam-macam baik ya Muhammad banyu semene angele. Maka orang Arab di sana minum apabila lebih itu tidak ada yang dibuang Pak. Mobil ini bersarakan air semua di dalamnya. Karena Pak di sana air itu berharga sekali. Maka ini harus memakai wudhu. Untung syariat Islam itu ada, karena di Saudi itu susah air, maka diganti dengan tayamum. Nah ini yang akan kita pelajari. Yang kedua, toharo dari segi istilah dan fuqaha. Fuqaha itu orang-orang yang mengerti tentang ilmu fikih, atau diambil dari may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka orang itu tahu tentang syariat Islam, tentang agama. Itu dikatakan dalam hadis, kalau dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, orang ini paham tentang agama. Jangan kaget di sana Pak, kalau melihat orang hitam wudhu, 1 botol mineral itu bisa 2 orang. Coba kita, bisa apa? Klemat. Di sana bisa. Maka saya seringkali, Masya Allah, di sinilah sunnah Rasul wudhu itu tidak berlebih-lebihan. Kita di sini wudhu ya Allah, baju puasa semuanya, air cepat. Di sana nggak ada wudhu seperti itu. Ya. Di sini yang kebanyakan mubazir airnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, toharo dalam bidang dalam fuqaha
di sini adalah menghilangkan ini dijelaskan durratun fusaun warihun yujadu wa kulluhum yubtilul wudu'u. Angin iku kabeh ana telu salah siji metu maka batal wudu. Apa durrat? Durrat itu apa? Ada suara tapi nggak ada bau. Jare wong Jawa untuk perawan. Bagian kimput-kimputan landar betul. Lagi bertamu insat-insatnya apa boleh nak tak orang ya Pak piye betul. Nah ini durrat namanya. Itu batalnya wudunya batal. Yang kedua namanya apa? Fusa. Fusa ini tidak ada suara tapi gawe geger jagat. Lepas loh kalian banget. Jadi ini namanya fusa. Batal ya batal. Yang ketiga perpaduan suara dan angin. Ya, ini umum lah ketangguhan. Ayo, iya. Jadi anda ngaku. Sebenarnya mau makan yang menuntut jangan alhamdulillah. Ada orang menuntut alhamdulillah. Nah apa sampai ngomong menuntut alhamdulillah? Kuping orang gede. Berarti ini masih harus jawab apa? Alhamdulillah kuping gula waras. Apa sih? Ada suara betul kerungu. Begitu senang alhamdulillah cemburu waras. Bisa bedaknya gorengan bawang kalau kian rumahnya buat bahkan orang itu salah sebenarnya syukuran. Nah, kemudian atau najis berarti kalau najis membasuh ya baik najisnya itu najis mutawassithah atau najis mughalladzah. Najis ada berapa? Ada 3. Yang pertama najis mukhaffafah. Najisnya anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Kok saya mengatakan laki-laki? Iyalah Pak, perempuan nggak bisa mukhaffafah, nggak bisa. Biarpun baru minum air susu ibu, kalau perempuan tetap najisnya mutawassithah. Ini rahasia. Mulanya sing berenakan mereka. Kudu dirawati, kudu hati-hati lebak kulo uyu baik masih cilik wis mutawassithah. Nah, kalau laki-laki nggak apa-apa, menggendong anak laki-laki kemudian kencing, Allahu Akbar, ambil air, cepat udah suci. Tapi kalau perempuan nggak bisa, tetap mutawassithah. Nah, kemudian dengan cara wudu apabila hadas, mandi apabila hadas besar, membasuh berarti najis, atau dengan penggantinya yaitu tayamum. Jadi tayamum ini adalah sebagai pengganti mandi, sebagai pengganti wudu itu apabila memenuhi syarat. Paham ya? Saya teruskan. Kemudian kemudian selanjutnya tayamum dan sholat di pesawat. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah keberangkatan ke Saudi Arabia akan naik pesawat. Kalau tahun kemarin kita dengan pesawat Boeing 777. Kalau sebelum tahun 2017 itu semuanya memakai Boeing 747 yang tingkat itu. Sekarang disederhanakan 400 orang berikut petugas. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, ini harus belajar. Apakah wajib sholat? Nah, nanti dibahas. Sebab ada ulama yang mengatakan sholat itu harus nginjak bumi. Kalau nggak nginjak bumi nggak wajib. Buktinya apa? Malaikat. Apa wajib sholat malaikat? Enggak. Cuma diberi tugas oleh Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu ditugasi oleh Allah yang baca tasbih saja, istighfar saja, sholawat saja. Nggak ada yang ingin tambah ibadah yang lain. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kita belajar di pesawat itu ada air
tetapi tidak boleh dipergunakan untuk wudu, karena apabila dipergunakan untuk wudu maka akan membahayakan penerbangan. Ini harus dipahami. Ada orang yang ngeyel Pak, di pesawat itu wudu, akhirnya banjir di toilet itu. Yang dikhawatirkan apa? Di bawah kabin, di bawah toilet itu banyak panel-panel kabel. Lah kalau konslet, ya sudah, orang jatuh dari pesawat oleh titel innalillahi kabeh. Maka dengan demikian kita harus tahu bahwa keselamatan penerbangan itu harus diutamakan. Kalau pesawatnya Saudi, insya Allah Bapak dan Ibu setelah tayamum ke belakang, ke pinggir dapur itu ada tempat sholat. Mohon maaf, saya bukan takabur. Saya naik pesawat itu baik pesawat Eropa, Asia, Saudi sering Pak. Tapi belum ada pesawat yang ada musolanya kecuali Saudi. Saya naik pesawat KLM pernah, pesawat Belanda. Di sini nikmatnya kalau naik pesawat KLM. Karena apa? Begitu masuk langsung ditawar, "You Muslim?" "Ya, saya Muslim." Makanannya diambil yang lain Pak. Berarti di situ ada babi, ada segala macam. Dan pulang umroh naik KLM, alhamdulillah Pak, ganjaran hilang kabeh. Karena pramugari sama ini ada di dalam yayaman Pak, barang bagus, di dalamnya dosa kabeh. Nah, untuk itu harus mengerti tentang syarat-syarat tayamum. Yang pertama, tayamum diperbolehkan bagi orang yang berhalangan menggunakan air untuk berwudu karena sakit atau karena akan mencelakakan perjalanan, maka di sini termasuk kategori berhalangan memakai air untuk melaksanakan wudu atau mandi hadas besar karena satu, tidak ada air yang suci dan menyucikan. Setelah mencari kanan kiri tidak menemukan air, maka ada penggantinya wudu. Syaratnya nanti dibahas. Wudunya kapan? Nanti dijelaskan satu persatu. Dua, air. Ada air tetapi terbatas dan diperlukan untuk yang lain di dalam kendaraan atau pesawat. Ini bab wudu, bab tayamum ini kadang-kadang menggelitik Pak. Menggelitiknya apa? Ada air untuk minumnya binatang yang dimuliakan, termasuk anjing yang dididik, yang biasa dibawa polisi itu namanya anjing yang dididik itu Pak. Itu lebih mulia diminumkan kepada anjing daripada diminumkan kepada orang yang tinggal sholat. Orang yang tinggal sholat itu lebih rendah harkatnya di hadapan Allah dibanding dengan anjing. Mudah-mudahan kita harus sholat semuanya. Ini bab tayamum, ada yang menjelaskan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada air tetapi sulit menggunakan di dalam kendaraan atau pesawat. Sulit bisa diartikan karena ada penyakit, sulit karena kita apabila memakai air itu maka akan menjadi tumpah. Itu bisa diartikan seperti itu. Yang keempat, membahayakan apabila memakai air, sakit atau di dalam pesawat. Maka bagaimana cara melaksanakan tayamum? Satu, udzur, berhalangan memakai air, sudah masuk waktu sholat. Tiga, menggunakan debu tanah yang suci, apabila ditempelkan maka keluar debunya. Nah, cara-cara ini bisa melaksanakan tayamum. Pertama, udzur, pakai air nggak bisa atau sakit. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat, sama dengan ibu-ibu yang mengeluarkan darah tetapi bukan darah dan bukan darah wiladah. Darah apa ini? Darah penyakit. Dalam bahasa Kitabul Mahid ini namanya darah istihadah. Darah yang keluar bukan pada waktunya. Ini syaratnya wudunya itu harus sudah masuk waktu. Jadi punten, ibu kalau mengeluarkan darah ini bukan waktunya atau
atau lebih dari setengah bulan mengeluarkan darah terus. Begitu 15 hari langsung apabila masuk waktu wudu. Sebelum masuk waktu jangan wudu, tidak sah. Dan niatnya juga harus beda. Nawaitul wudu al-istibahati fardhis shalah. Beda niatnya. Kemudian yang ketiga menggunakan debu. Di dalam pesawat itu tidak ada debu, Pak. Tetapi ada kaidah yang mengatakan al-aslu baqa'u makana ala makana. Pesawat itu asalnya dari aluminium. Aluminium itu sumbernya dari tanah. Berarti asalnya tanah aluminium itu. Apabila kita menempelkan tangan di dinding pesawat, itu ada debu yang melekat. Walaupun tidak kasat mata. Kalau untuk pesawat ada debunya, siapa yang mau naik, Pak? Karena apa? Pesawat itu kan tidak ada hawa yang keluar. Maka disitulah hawa akan berputar. Kalau berdebu bisa merusak kesehatan. Setiap pesawat landing itu dibersihkan, divakum. Berarti kalau kasat mata tidak ada air. Tetapi menurut kaidah ini asalnya debu, berarti di situ ada debu. Itu asalnya. Maka ada ulama yang mengatakan tayamum di dalam pesawat itu tidak sah. Ada yang mengatakan begitu. Kemudian selanjutnya cara tayamum. Apabila waktu sholat fardu sudah masuk dan diperkirakan tidak ada air, tidak ada air setelah mencari, ada air tetapi terbatas atau tidak bisa memakai air karena akan membahayakan, atau untuk minumnya hayawan yang dimuliakan, maka caranya kedua telapak tangan ditempelkan, ditempelkan ke tempat yang diperkirakan ada debunya atau debu yang sudah disediakan bagi orang yang tidak dalam pepergian. Bagi orang yang dalam pepergian atau di dalam perjalanan di dalam pesawat, sedangkan debu tidak ada atau tidak disediakan, ada tetapi tidak kelihatan atau kasat mata, maka hukumnya tayamum di pesawat ada dua macam. Nah, ini kalau kita praktekkan, kita ambil di tengah dulu, tempelkan tangan, tepukan, atau ditempelkan ke tempat yang diperkirakan ada debu. Jadi mohon maaf, saya praktekkan seperti ini. Minta kursi satu lagi. Kita umpamakan seperti ini. Kita duduk di belakang. Nah, di depan ini di sandaran pesawat itu bisa ditepuk, Pak. Kalau Bapak pinggir kabin, pinggir jendela juga bisa di jendela. Caranya bagaimana? Nah, nanti ada, cuman ini praktek saja. Kita tepukan dulu tangan ini. So, setelah kita buka anggota wudhunya, kita tepukan tangan ini ke dalam tembok atau ke sandaran. Tuh, seperti ini. Ya, di sandaran kursi. Kalau sudah ditepuk di sini, berarti jangan dipakai lagi karena sudah mustakmal. Ambil di tempat yang lain. Berarti tangan ini sudah ada debunya. Karena nanti dibahas rukunnya tayamum itu cuma ada dua. Satu wajah, mengusap wajah, dua mengusap telapak. Nah, jadi ini untuk separuh. Tuh. Karena bagian wajah itu adalah mimmana bitisyari ila dzakar, dari tumbuhnya rambut sampai janggut, ya. Kemudian minal udun ilal udun, dari telinga ke, tuh caranya begini. Tuh, ini taruh di sini. Tuh, di bawah telinga. Tempelkan, kita usapkan. Ini dapat separuh. Tuh, sampai janggut. Ini berarti mustakmal. Tinggal kiri, taruh di sini. Oh, masuk lagi ke sini. Ini dibuang dulu, Pak. Karena ini udah mustakmal, ya. Ambil lagi. Mana yang belum? Karena di sini sudah, ambillah di samping. Ya. Taruh di sini, baru untuk apa ini? Untuk dua tangan.
Dalam praktek tangan, mohon diperhatikan, jempol ini jangan sampai tersentuh, Pak. Jeriji 4 tepungkan dengan 4 jeriji. Tuh. Karena sunnahnya mendahulukan kanan, tarik ke bawah. Tuh. Jempol jangan nempel. Terus putar ke sini, nanti jempol ketemu jempol. Narik ke sini ya, jangan sampai di sini ada debu. Tuh. Tuh. Sampai di sini jempol ketemu dengan jempol. Berarti yang kiri ini sudah mustakmal, tinggal kanan. Tuh. Tuh. Ya kayak orang mencapai. Paham ya? Paham ya? Insya Allah. Ini soalnya bekal. Ada kesukaannya. Baik, saya teruskan. Kemudian sah tayamumnya bagi orang yang meyakini ada debu di sandaran kursi pesawat atau di dinding pesawat yang dibawa oleh angin. Ini menjadi pegangan Bapak dan Ibu. Kalau meyakini sah tayamumnya, ini pegangannya. Kemudian yang kedua, tidak sah tayamumnya di pesawat karena tidak ada debu yang dikategorikan sahih dan thayyibah. Debu yang kelihatan mata yang apabila ditepuk itu menjadi ketip-ketip. Allahu Akbar, ketip-ketip mah. Tapi hati-hati kalau ketip-ketip mata. Di depan ada pramugari lari ganjeng. Oh tua-tua ke ganjeng. Tetap ketip-ketip padahal lagi sholat, Pak. Ya, jadi sholat itu boleh dengan isyarat. Sholat itu kewajibannya adalah bagi orang yang akalnya ada. Orang yang akalnya tidak ada tidak wajib sholat. Biarpun tidak bisa bergerak, ada orang datang di rumah sakit badannya tidak bergerak, masih tahu wajib sholat. Nah, sholatnya ini yang perlu ditanyakan. Bagaimana sholatnya? Hati yang ingat, walaupun tidak ada gerak. Bil isyarat, Allah Akbar, Allah, Allah Akbar, Bismillah. Itu sah. Jadi benar. Sahabat Umar mengatakan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Buatlah gampang dakwah itu, jangan susah-susah. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, terlentang. Kalau tidak bisa terlentang, isyarah. Kalau tidak bisa isyarah, ya harus disolati. Terakhir. Nah, jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, apabila debu sudah ditempelkan di kedua telapak tangan tadi itu, kemudian kedua telapak tangan disapukan atau diusapkan ke bagian batas wajah, dari mulai batas tumbuhnya rambut, jidat sampai di dagu, kemudian dari mulai daun telinga sebelah kanan sampai daun telinga sebelah kiri dengan satu usapan. Jadi punten, ibu-ibu nanti saat ihram jangan sekali-kali jilbab ini ke bawah sini. Karena ini aurat, dari sini ke sini aurat. Batasnya wajah. Ibu-ibu mana? Ila dzaqar. Di sini, di janggut. Maka Bapak dan Ibu sekalian, carilah jilbab yang kencang dan double nantinya. Karena apa? Karena yang ikut KBIH kami itu diwajibkan untuk memakai seragam, Pak. Kemana-mana jamaah kami itu kelihatan dari ping. Karena biasa kalau ada jamaah terpisah di Masjidil Haram, saya naik ke lantai 2, Pak. Mana ping? Gampang nyarinya, Pak. Orang Arab kan rata-rata putih. Ada ping di pojokan sana. Saya kejar. Alhamdulillah, saya kira jamaah saya, Pak. Orang Burma, Pak. Ya, wong sing rada ireng, Pak. Tapi cilik-cilik. Loh, buat kita jamaah kita nanti jamaah. Jamaah kalau hilang itu biasanya punten, Pak. Jangan bergerak. Aja melaku mana, melaku mana, pegel. Duduk di tempat lewatnya orang, gampang ketemu, Pak. Saya kalau ada jamaah hilang itu langsung ke Ka'bah. Nah, ya Allah, temukan jamaah saya. Di mana? Pas pulang keluar dari Masjidil Haram, ketemu iku lo cek kiai ini di bulan-bulan di ceromati, mungkin masih bulan sering, Pak, begitu. Tapi ke Ka'bah dulu, ke Ka'bah daplok, Pak, daplok.
Tapi sekarang alhamdulillah yang namanya petugas linjam itu apa? Lindungan jamaah itu disebar di Masjidil Haram. Itu terdiri dari TNI Polri, Pak. Banyak di Masjidil Haram. Sampai yang jajaran di Masjidil Haram belum candak, Pak. Pulang kemana, Pak? Dari mana? Jawa Barat kirim misfalah. Karena sekarang itu sudah gampang. Jamaah haji itu sudah gampang. Kalau Jawa Barat misfalah. Kalau Jawa Timur nggak ada lagi jadwal. Begitu DKI mahbat jin. Tapi mahbat jin, Pak, bukan jin, bukan. Ya. Mahbat jin itu ada maktab namanya mahbat jin. Gampang sekarang. Jadi jangan coba-coba belanga-belanga di Masjidil Haram. Dicandak ke Sarabulung. Enak pusing, Pak. Langsung, Pak. Pejabat itu datang. Bu, mau kemana? Mau pulang, Pak. Saya nggak tahu. Mending wong Indonesia. Wong Arab sing takon. Sampai takon orang Arab. Tuhan. Wala dolin, Tuhan. Ya wala dolin kan kesasar orang. Masya Allah, anak baik pasar wala dolin. Ya untung baik maktub baik mana? Iya. Aduh, polisi kemuyu, Pak. Menyatakan yang jaga polisi dari bahasa Inggris belum bisa, paman bahasa Indonesia. Ngertinya ya bahasa Arab. Sampai aneh kudu ngerti bahasa Arab mulanya kan. Kadang-kadang ngerti bahasa Arab ya wala dolin. Anak sing nganggo berjanji, Tuhan. At-tabi'u min Masjidil Haram summa yakhruju. Lah apa terus ini? Ana ibawa ilal maktab la terima ila tariq ilal maktab. Mantuk aywa inta ma bi ma'ruf tariq hal sanan lebutalan. Tuhan syukina. Wah, dalam mana ya? Kita fi isyarah. Ini ngarep ana lampu merah. Lamun ngerti apa? Kayak ngerti ya. Bagian khusyamin. Ya, mana? Alatul. Ya. Makasih ya, Pak. Balik-balik jaga bina apa kamu? Empuk. Mungkin biasa nih. Aku ini budi nih. Alatul siapa ya, Bu? Ya mana? Kamar jebong lanang kita mau oleh orang ngerti kurang ngerti cul bagi kita kami rada kendang, Pak. Apa ngomongnya wala tulin be ya terpaksa rabina kan wala tulin Tuhan. Wala tulin pada baik pasangan. Aduh anak baik bahasa Arab wala tulin memang iya, Pak. Sampai ini ada kayak aja ke Arabku gawa-gawa, Pak. Kita ke Arab Tuhan hada. Aduh, ada-adaan mania beli di Bandar Arab kan. Oh, kata saya mana nama yang terbaik. Aja larang-larang sih dia kono. Lah, wong Arab jajak bahasa terbaik. Tapi ngerti sesuatu ya pada baik orang ngerti nih. Pira ke Tuhan. Ada pira info. Nah, saya wahid apa ada khamstas. Apa? Khamstas. Saya ambil tangan, Pak. Hamzah. Oh, 15 borong. Saya mau jangan ngomong 15. Ya saya mau gak 15. Saking gue beli ngerti. Iku nawar ku Tuhan. Tuhan aja 15. 5 lo 5 ini. Waduh, gue ngarep nepak batuk. Neneknya apa itu? Beli dulu 12,5, Pak. Ku semua kayak konon itu ganti, Pak. Buktinya apa? Yang jamaah ke KBJ kaset. Iya, Masya Allah, adil teman pengeran itu ya. Kemudian selanjutnya bersihkan terlebih dahulu kedua telapak tangan dan sekali lagi kedua telapak tangan ditempelkan di debu ke debu ditempelkan ke debu, harus di tempat yang lain. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian ujung telapak tangan kiri ditempelkan pada ujung telapak kanan. Jari telapak kanan disapukan, dijalankan dari ujung jari sampai siku dengan secara merata. Begitu pula sebaliknya. Kemudian hukum sholat bagi orang yang tidak menemukan air dan debu. Nah ini, Pak, menjadi pegangan Bapak dan Ibu sekalian di pesawat. Saya seringkali ke dalam toilet. Ya Masya Allah, namanya penerbangan reguler, bukan ngerti semua bab najis.
masuk ke dalam toilet. Sebenarnya kan di dalam toilet itu setiap orang yang akan buang air duduk kan di kloset. Itu enggak. Yang banyak kan pas pesawatnya goncang, ya mending doang mana-mana. Saya bingung kadang-kadang. Masya Allah, mau wudu di sini najis banget. Oke lah, saya nggak wudu, akan tayamum. Saya meyakini kadang-kadang tidak ada debu. Jadi caranya bagaimana? Inilah yang dipakai. Salat, hukum salat bagi orang yang tidak menemukan air dan debu. Yang pertama, salatnya orang yang tidak menemukan air dan debu terdapat beberapa rincian pendapat madzhab sebagai berikut. Imam Hanafi menyatakan, maka supaya melaksanakan sholat dengan cara syuhriyah. Bagaimana sholat syuhriyah? Secara formal, meskipun dalam keadaan hadas besar, ketika sudah masuk waktu sholat, yaitu dengan melaksanakan sujud serta menghadap ke arah kiblat tanpa membaca Al-Quran, tasbih, tasyahud, dan lain sebagainya. Sholat ini tidak bisa menggugurkan kewajiban sholat, tetapi tanggung jawab untuk melaksanakan sholat masih ada sampai kapan ia mendapatkan air dan debu. Berarti ya wajib qadha. Cara surya itu apa? Kipak surya. Nggak baca apa-apa. Nggak baca apa-apa, itu namanya sholat surya. Karena apa? Karena sholat untuk menghormati waktu yang datang saja. Ini menurut pendapatnya Imam Hanafi radhiyallahu anhu. Kemudian menurut pendapatnya madzhab Maliki, maka kewajibannya gugur. Dengan demikian ia tidak diwajibkan mengqadha mengulangi sholat. Nah, ini mungkin bisa dipakai. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian harus memakai madzhabnya Imam Malik. Imam Malik ini longgar. Orang yang dalam perjalanan tidak menemukan air dan tidak menemukan debu, maka sholatnya tidak wajib. Sudah bebas. Maka kalau di pesawat itu ada orang yang, Pak, sholat Pak. Ya harus turun nih. Jalanan maklum Pak, wong sing kampung ya. Orang pernah nunggang pesawat, orang pernah mampu AC. Insya Allah kesiksa nih pesawat. Masa nih pesawat musik kelem langkring mungkin kemulan ditangekna yang pramugari, Pak makan jangan dis. Aduh melas temen ya orang uru apa-apa. Tadi rata-rata wong terbanyak bahkan nunggang pesawat murantak Pak. Segala-gala panel di kursi kan dipencetin. Kan ada itu panel yang gambarnya wanita tetapi pakai selempang. Itu kan memanggil pramugari, dipencet penuh kan nyala lampunya di atas. Tuh, wah, pengen Arab asli Pak. Baru melakukan apa? Mari kok, Jawa kawar umar pada perang. So, hari Syuat, dalam lampu muruk dan apa? Pulang betul apa? Kadang-kadang iya nak rantak. Orang gelem menang dalam cacek segala-gala itu penting. Melaku ning toilet dibuka, sebenarnya dikunci, disuruh beli. Kalau lagi ngelana hijau, berarti kosong. Dibuka, lagi meletik. Insya Allah, ya Allah, sing ampun ya kan aja. Kok bakal metu sing toilet, ditanggung-tanggung. Lah banyune ya Pak. Jadi apa Mak? Umpan itu sudah tak membuka. La ilaha illallah. Mulanya praktek haji itu yang paling susah itu satu Pak. Di pesawat. Maka insya Allah di embarkasi Indramayu ini akan ada pesawat. Dan di tempat latihan haji di sini di pom bensin Singaraja ini Pak lagi nawar pesawat tapi belum dibawa. Katanya sudah dapat dari Solo 500 juta. Nanti ada pesawatnya. Nanti kita bisa praktek di situ. Cara untuk membuka pesawat. Ada yang di dalam toilet pesawat itu lari Pak. Kenapa? Pencet tombol pembuangan itu kan ngagetin. Ya bahkan nyedot air kan biasanya. Kemudian mazhab Imam Hambali
maka ia wajib sholat secara hakiki dengan niat dan bacaan yang lengkap dan tidak wajib i'adah. Ini harus dipahami satu persatunya, Pak. Ya, Imam Hanafi wajib melaksanakan sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, dan tidak wajib qadha. Nah, ini menurut madhabnya Imam Hambali. Hanya saja di dalam sholat itu wajib dibatasi pada bagian rukun-rukunnya saja dan syarat-syaratnya yang menjadikan sahnya sholat tersebut. Ini pendapatnya Imam Hambali. Kemudian menurut pendapatnya Imam Syafi'i, wajib mendirikan sholat dengan secara hakiki, dengan niat dan bacaan yang lengkap, dan wajib mengulang sholatnya jika sudah menemukan air dan debu. Ini pendapat yang terakhir. Ya, teruskan. Baik, tata cara sholat di dalam pesawat. Ketentuan sholat di pesawat, yang pertama adalah suci dari najis dan hadas. Yang kedua, menghadap kiblat. Apabila pesawat diyakini tidak menghadap ke arah kiblat, maka bagi jamaah dianjurkan untuk melaksanakan sholat lihurmatil waktu saja. Dikarenakan pertama, sholat yang diperbolehkan tidak menghadap arah kiblat itu ada pada dua tempat. Yang satu saat di atas perahu, orang di atas perahu itu boleh yang menghadap kiblat, tapi pada waktu takbirnya saja. Allahu Akbar, kemudian perahu dibelokkan lagi ke arah sesuai dengan pandongnya. Itu diperbolehkan di atas perahu. Maka ada di dalam Al-Quran, Subhanalladzi sakhkhara lana hadzal bahra, apa namanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa di atas perahu. Maka ada yang protes, Pak, itu kan doa di perahu, Pak. Kenapa dibaca di mobil, di pesawat? Yang kanjeng Nabi mupaya dongane mungkun nek ya. Masa Alhamdulillahilladzi sakhkhara hadzal bus. Ya angel yang wis kuwen dongane. Nah, kemudian yang kedua saat peperangan. Orang saat perang itu boleh tidak menghadap kiblat. Pertama takbiratul ihram menghadap Allahu Akbar. Di sana ada tembakan, melayu, nggak apa-apa sambil sholat. Memang sholatnya orang perang itu, ya saya sendiri belum belajar karena belum perang kan. Ya, kalau ilmunya sudah ada, ini diperbolehkan. Saat kita pulang dari Saudi ke Indonesia, Ka'bah itu ada di belakang, Pak. Ka'bahnya ada di belakang, maka sholatnya masa kita berbalik kan nggak bisa, kecuali kita ke tempat sholat di belakang itu bisa. Nanti sholatnya itu menghadap ke buritan pesawat itu bisa. Tapi kalau sambil duduk semuanya menghadap ke arah timur. Jadi sholatnya apa? Lihurmatil waktu. Baik, saya teruskan. Saya teruskan. Yang selanjutnya harus menutup aurat. Ya iyalah, di dalam pesawat juga harus menutup, suci dari najis. Punten, Bapak dan Ibu pada waktu naik pesawat memakai sendal, memakai sepatu. Di dalam pesawat, di dalam bawahnya sepatu itu pasti menginjak najis. Maka saat sholat di pesawat sepatunya dilepas, dicopot dulu, diinjak di atas sepatunya. Itulah perbedaan hamlun najasah as-sholat tahtan najasah. Sholat di atas najis dan sholat dengan menanggung najis beda. Punten, kemarin Indonesia dilanda pandemi corona. Banyak sekali mensolati masjid itu di dalam ambulan, di atas kuburan. Apa namanya, di dekat kuburan. Itu banyak orang yang belum benar melaksanakan sholatnya. Karena apa? Masa sholat sepatu dinggo? Itu kan ada najisnya. Jadi bagaimana cara untuk sholat di atas najis? Sepatu dilepas, diinjak sepatunya, kemudian sholat. Itu beda, Pak. Itu hukum fikih segitu aja perbedaannya. Jadi sepatunya dilepas kemudian diinjak. Baik, saya teruskan. Tentunya dalam menutup aurat ini, Bapak dan Ibu sekalian,
sudah maklum auratnya lelaki bainas surra warukbah, antara pusar sampai lutut itu untuk lelaki. Maka siapapun yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah kalau memakai baju ihram mohon pusarnya ditutup. Wis wetenge punten gede jemblong pisan. Kan sepeda kan pasar kesan. Jadi kita jembrot. Jembrot. Para orang mau ketimang soalnya pernah kejadian Pak. Artinya nyabrang sing kepecak pucuke. Jadi jebrol. Ya maklum ya. Ya anu malah tak enak Pak. Tapi kenyataan wong lanang ku bahkan jebrol kayak lah gak ditutup. Tadi sih ditutupi gak boleh dadak. Itu biasa orang. Nah kemudian menutup aurat, kemudian dilaksanakan secara hakiki atau isyarah. Baik, selanjutnya inilah pesawatnya sudah landing. Kemudian hukum sholat bagi jamaah haji di Armuzna, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ini ada beda-beda Pak. Arafah rukun nanti bab haji, Muzdalifah wajib, Mina wajib. Jadi harus tahu Pak nanti. Walaupun saya lihat di protes banyak yang benar, ya menurut yang isi. Ya. Kemudian Syekh Ibnu Jabir Al-Hambali menyatakan bahwa pada saat ini para jamaah haji dalam melaksanakan sholat di Armuzna berbeda-beda. Ada 3 bagian. Yang pertama, sebagian jamaah tidak menjamak dan mengqashar sholat di Armuzna. Sholat berarti sholat ada semua, sholat biasa semua. Ini ada. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat. Yang kedua, menjamak dan mengqashar sholat di Armuzna. Jangan kaget kalau maktabnya dekat dengan Masjid Kuwait. Ada apa? Di lingkungan maktabnya orang Indonesia di Mina itu masjid namanya Masjid Kuwait. Itu biasanya zuhur, asar semuanya qashar. Orang Indonesia bingung, Pak qashar habis Pak. Anaknya enak kan ngirit. Ya, iya Pak, enak ya gelis. Ya terus kali melu baik. Inilah pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjamak dan mengqashar sholat di Arafah dan di Muzdalifah, sedangkan di Mina mengqashar saja tanpa dijamak. Mana yang dipakai? Ini dari keempatnya, kelompok 3 ini berpegang pada dalil hadis Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhu. Dalam masalah tersebut para madzhab berbeda pendapat. Bagaimana perbedaan pendapat di sini? Pertama, madzhabnya Imam Malik di Arafah dan Muzdalifah jamak dan qashar, di Mina qashar saja. Ini yang biasa dilakukan oleh orang Arab ini Pak. Yang begini nih. Ya punten, ngaji ning bab mungkinan iki gulatane wedung blengere Pak. Udung buka madzhabul arba'. Kemudian yang kedua, madzhab Imam Syafi'i di Arafah jamak dan qashar karena rukhsatun lin nusuk. Mohon maaf, rukhsah kemurahan dalam melaksanakan sholat itu ada 2. Yang pertama karena perjalanan yang menempuh 84 kilo itu boleh jamak, boleh qashar dengan syarat-syarat tertentu. Keberangkatannya tidak akan maksiat. Kalau kita maksiat, maaf, ada seorang ibu meninggalkan suaminya, perjalanannya itu bisa sampai 90 kilo. Boleh tidak qashar? Tidak boleh. Boleh tidak jamak? Tidak boleh, karena perjalanannya maksiat. Meninggal. Jadi harus ada niatnya, ada syarat-syarat tertentu. Nah, rukhsah yang kedua adalah lin nusuk. Apa lin nusuk? Karena menunaikan ibadah haji. Hebatnya orang haji. Padahal Mekah, Arafah itu 27 kilo. Boleh dijamak. Kenapa? Sibuk untuk melaksanakan rukun haji. Kemudian mazhab Imam Hanafi di Arafah dan di Muzdalifah jamak, di Mina jamak dan qashar.
Masya Allah, pendapatnya mazhab 4 saja sudah berbeda-beda ya. Kemudian ya terima kasih. Nah, inilah tata cara melaksanakan sholat di dalam perjalanan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, biasanya setelah ada pelajaran yang sudah disampaikan, saya ingin menjajaki seberapa jauh penyerapan Bapak dan Ibu dalam materi yang disampaikan. Kenapa? Ya punten, yang pulaku menyampaikan materi ku Pak gal tahun. Paham Pak, paham. Kayak tekan Pak, kita gitu aja Pak. Iya Pak, saya ini Pak. Oh masih takon-takon Pak. Jadi angel Pak, Bapak Haji itu angel. Angelnya apa? Harus dibimbing. Entah setelah tahun kemarin ada orang tua mau sa'i balik di kamar Pak, di hotel. Anak apa Pak? Masih ngawak lagi roh. Orang ketemu lagi sa'i Pak. Memang iya Pak, musuh tempat sa'i. Oh begitu tekan sa'i kayak Jerman, nanti ya deh marwah, sopai. Makanya saya seringkali memberikan patokan badan Pak. Saat Bapak dan Ibu mulai tawaf, sebelah kiri itu harus ada di Ka'bah. Lihat sebelah kanan kita ini tempat sa'i Pak. Nah kalau sudah sampai ke tempat sa'i, tinggal menghadap saja begini. Kanan ini marwah, kiri kanan ini sofa, kiri marwah. Sudah begitu saja. Kalau di mana ya sehingga ini, wah masa ketemu apa? Enak begitu. Belum lagi saat tawafnya, Masya Allah, bahayanya orang melaksanakan ibadah haji itu di tawaf Pak. Bahkan ditabrak. Sedangkan syaratnya orang tawaf itu harus suci. Ini dalam ketentuan Ashabus Syafi'i, orang-orang yang mendalami mazhabnya Imam Syafi'i, kalau sangat berdesakan seperti orang tawaf, yang batal itu yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Nah sakinlah mona elvi sukai sing metu senggol-senggolan priwen hukumnya. Oh, karena ngelmanin gini Pak jawabnya. Bagaimana hukumnya kalau senggol-senggolan? Itu kan hukumnya kalau menyentuh batal, yang disentuh tidak batal walaupun berdesakan. Bagaimana kalau senggol-senggolan? Ini perlu jawaban. Maka nanti Bapak dan Ibu akan dikasih tahu tata cara wudhunya Imam Malik. Karena Imam Malik yang tidak membatalkan bersentuhan saat punya wudhu antara suami dan istri atau menyentuh wanita yang lain. Jadi boleh kalau Imam Malik mah baritoa kanda. Alhamdulillah. Saya bilang gini apa macam? Ini rolas. Nah, bebek pas ngendong ya. Kena golongan haji dok ini Pak. Masya Allah. Mana Pak? Boleh, batal nggak? Enggak batal. Boleh Pak. Bedanya tawaf dengan sholat itu, kalau tawaf itu boleh ngobrol, tapi sholat nggak boleh. Masalah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Rumba-rumba, dia batal. Nah inilah hal-hal yang perlu ditelaah dan dipahami oleh Bapak dan Ibu tentang masalah sholat yang berkaitan dengan masalah sholat di perjalanan, toharo dan sholat di perjalanan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, waktu masih ada. Dipersilakan barangkali ada yang perlu ditanyakan, dan masih ada beberapa waktu yang tersisa. Sekian, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya ini Pak, masalah bab tayamum di pesawat. Di sana ada dua yang harus dilaksanakan, wajah dan tangan. Jadi jika tangan satu sudah ditempelkan di satu tempat,
maka untuk tangannya ditempelkan di tempat lain. Nah ini kan contohnya begini Pak ya. Nah apakah boleh yang sudah disentuh oleh tangan lain disentuh yang lain? Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua silakan bertanya pertanyaan. Ada yang bertanya lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya gini Pak Ustaz, saya tidak bertanya, cuma ingin diulangi kembali untuk mendeteksi Safa dan Marwah ketika kita ya seperti karena yang tadi mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi diulas dulu kemudian barangkali ada pertanyaan lain. Silakan yang ketiga. Ya silakan Ibu ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bapak Eli Margalio, Pak Kiai. Saya mau menanyakan masalah tayamum tadi Pak Kiai. Tayamum itu kan yang diusap wajah sama tangan itu, kaki kita. Itu aja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada pertanyaan. Terima kasih Bapak dan Ibu jamaah calon haji yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, pertanyaan tempat yang mustakmal itu bolehkah diambil lagi atau diusap lagi atau ditempeli lagi oleh jamaah yang lain? Maka hukumnya sekali mustakmal tetap mustakmal. Jadi jamaah yang lain pun kalau mau meletakkan tangan, carilah tempat yang belum ditempeli oleh jamaah yang lain. Satu, itu jawabannya. Yang kedua tentang Safa dan Marwah. Saya katakan orang yang melaksanakan tawaf itu permulaan dari Hajar Aswad. Punten Pak, kalau di Hajar Aswad kita pertama harus menghadap. Dada kita hadapkan ke Hajar Aswad dengan mengangkat tangan. Tangannya diajukan seperti ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar 3 kali. Tangannya dikecup 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 1 kecupan boleh. Atau setiap kali takbir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nyiumnya ini jangan keluar suara. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak disunahkan. Jadi cukup Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu sunnahnya. Nah, pada waktu kita mulai langkah pertama, nih akan putaran tawaf kaki kanan. Lihat sebelah kiri kita ini syaratnya harus selalu ada di sampingnya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu harus ada di sebelah kiri kita. Maka kalau mencari tempat sa'i, lihat kanan kita. Kesana ini tempat sa'i. Kalau sudah ketemu tempat sa'i, apa sih sa'i itu? Orang lari-lari kecil. Itu sa'i namanya. Maka bagaimana untuk mencari Safa dan Marwah? Menghadap begini. Oh, ini tempat sa'i. Kanan ini Safa, kiri Marwah. Sudah begitu Pak. Jangan sampai salah. Nanti oh sana. Nanti ada jamaah saya Pak. Sa'inya 14 putaran. Orang praket-praket temen sampeanku nembe oli 11 ya Pak. Boral temen. Masya Allah. Sampai lempok kayak orang. Barang tempe tupai uruh. Sa'i Safa Marwah siji. Marwah Safa loro. Engko praket jangan di Marwah. Oh, ya habis gak praket. Ya sekarang harus sampean.
Gusti Allah gak pengen diborani kayak apa. Nah, sing penting cocok karo masalah syariat. Yang satu lagi masalah kaki tidak dicuci. Punten. Kalau masalah itu jawabannya adalah syariat, Pak. Agama memerintahkan wajah. Kenapa? Pusat panca indera itu adanya di wajah. Maka yang diusap wajah. Kemudian biasanya orang itu kalau mau memaafkan itu bukan kaki, tangan. Maka yang diusap itu wajah dengan dua telapak tangan. Toligan yang kudurai, bakal sikil kepecak pusing ngomong beli sikil kan. Aduh, oh iya, cangkem mulanya sing diusap cangkem. Ya. Jadi konon deh jawabannya. Ya memang di dalam fardunya tayamum itu cuma dua. Satu mengusap wajah, dua mengusap dua tangan. Semuanya itu diusap satu kali kemudian tertib. Itu aja. Terima kasih. Ya, masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah? Saya kembalikan. Sekali lagi ada yang perlu ditanyakan lagi. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah? Satu lagi, Pak. Ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati dari Subon. Mau nanya mengenai ini Pak Haji. Kan kita kalau misalnya habis dari kamar mandi nih ya, biasanya ada kecipratan kotoran, najis gitu ya. Nah sementara kan kalau di sana kalau ganti baju sering kan tadi seperti yang disampaikan. Nah itu kita harus bagaimana solusinya? Itu saja. Masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, mau nanya, mulai kapan dan sampai kapan untuk ketentuan yang diberlakukan kita mengikuti Imam Maliki, misalnya apakah dari pesawat itu sudah berlaku ataukah setelah di Mekah dan Madinah saja atau sampai sebaliknya juga. Baik, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang tanya lagi, dipersilakan. Baik. Langsung dijawab Pak. Baik, sebelum saya menjawab, waktu zuhur insya Allah masih ada 35 menit lagi karena hari ini jam 11.43 Pak. Untuk itu yang jawaban yang pertama, pertanyaannya adalah orang yang membuang atau ke jamban kemudian bajunya itu kecipratan najis, kalau tahu di sana karena menjaga muharramatil ihram ini sangat berat, siramlah yang kena najis itu. Karena apa? Di sana insya Allah tidak lama akan kering. Tetapi kalau memungkinkan berganti baju, masuklah ke toilet dengan membawa baju. Jangan ganti di tempat yang banyak orang. Karena apa? Yang namanya aurat itu wanita dengan wanita, itu aurat sama. Jadi di kamar mandi
Maka ini bagus sekali untuk mengingatkan kepada para jamaah, nanti di sana jangan sekali-kali membuka kaos kaki bagi ibu-ibu di tempat umum. Akan lebih baik wudhu itu siram saja dulu, nanti ambil handuk untuk menutup kaki, ganti dengan yang kering. Itu caranya, Pak. Jadi punten, saya pernah baca kitab, salah satu perkara yang akan merusak kemakmuran haji itu dengan bertumpuk-tumpuknya melaksanakan larangan ihram. Jadi jangan sampai terjadi. Sedangkan larangan ihram itu yang gampang dilakukan, tidak kena dampak. Ada 3. Faman hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Siapa saja yang menunaikan ibadah haji tidak boleh rafas, fusuk, jidal. Iki genahe, Pak. Urusan genahe, permutan genahe, ngobrol jorok genahe. Ana wong Turki yo. Terang perawan Turki mulus. Kita lagi pakai ihram, nggak boleh itu, Pak. Nggak boleh seperti itu. Itu genahe, Pak. Maka saat kita ihram yang tadinya halal menjadi haram. Apalagi itu orang lain memandang wajah istrinya sendiri dengan syahwat, itu wajib bayar fidyah, Pak. Mulanya bakal lagi ngawak lagi ihram kalau orang gini. Jadi teman-teman, saya seringkali menganjurkan ibu-ibu saat ihram tidak boleh bersolat. Biasa bae ambil lakinya aja. Dalamna wong kira-kira mangan daging baldina sesuai dalam narabine syahwat, bahaya lagi ihram. Mulanya boleh. Sering kali saya katakan. Terus di sana jangan sering-sering ibu-ibu memakai apa namanya? Gincu lipstick. Jangan sering-sering. Orang Arab tuh kalau melihat orang Indonesia memakai gincu, memakai lipstick, masya Allah, kecrek-kecrek. Subhanallah. Hari waktulah subhanallah bener tas gak subhanallah, matang subhanallah. Ya Allah, wong Arab aku seneng wong Indonesia. Nah, itu saja. Yang satu, oh iya, saat akan ibadah saja, Pak. Jadi misalkan kita mau tawaf, wudhunya memakai Imam Malik, rukunnya, batalnya memakai Imam Malik, itu saja supaya jangan talfek. Kalau dari mulai bandara kita sudah memakai Imam Malik, berat, banyak sekali nanti. Jadi mau tawaf aja, wudhunya memakai Imam Malik, batalnya Imam. Nanti dipelajari tentang perbedaan madhab, ada pelajarannya. Baik, itu saja. Masih ada? Kalau sudah, kita tutup dengan talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya berpesan apa yang tadi disampaikan mohon dipelajari dengan teliti, karena itu akan menjadi bekal Bapak dan Ibu. Dan mohon jadwal yang sudah dibagikan itu disimpan untuk melihat setiap minggunya pelajaran apa. Dan barangkali ada teman atau tetangga handai tolan yang akan berangkat, tentunya Bapak dan Ibu bisa diarahkan bergabung dengan KBI Rodatul Muta'alamin supaya bareng berangkatnya. Karena kalau kita dapat jamaah itu lebih dari 135, itu bisa memberangkatkan pembimbing, Pak. Dan kita bisa akan menjadikan satu kelompok terbang untuk bareng-bareng bisa berangkat. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, sehubungan masalah bimbingan ini kadang-kadang ada informasi yang mendadak. Mohon untuk mencantumkan nomor telepon sesuai dengan nama. Kalau Ibu dan Bapak punya semua, mangga. Nanti akan diinformasikan melalui WhatsApp, baik masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah keberangkatan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah haji.
nanti akan dibikin grup baru lagi, ya, akan dibikin grup baru angkatan jamaah haji 23. Kalau yang kemarin itu namanya grupnya Yasir Muyasir, Pak. Karena pesawat hotelnya itu namanya Yasir Muyasir. Tempatnya bagus, strategis, ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tempatnya lebih enak. Jadi gimana mulai saking Allahumma barak, harus kan membayar. Barak strategis, alhamdulillah. Ya, karena apa? Jamaah haji itu kadang-kadang oleh rezeki gede, Pak. Rezeki besarnya apa? Ada yang mendapatkan hotel bintang 5, Pak. Di Madinah itu di Hilton. Masya Allah, begitu turun, waduh Pak, hotel angel apa Pak? Orang boleh udut. Cari pulangnya mulai ketemu, maka hotel bagus ya memang belum. Itu saja, dan selamat untuk beristirahat, makan siang, dan melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya di masjid, Pak, di belakang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam hatta naj'alana mimman yazuruna ila baitil haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin alladzi faddalahu ala sairil makhluqati bi nuzulil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rekan-rekan pengurus KBIH Rodatul Muta'alimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah calon haji yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf ada tamu, jadi sonoan dulu dengan tamu. Apa yang tadi disampaikan Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya KBIH kami bimbingan itu bukan di sini saja, Pak. Setiap kali akan kegiatan di Haram, di Makkah dan di Madinah. Di Makkah, mohon maaf, Madinah tidak boleh kumpul-kumpul. Di Madinah dilarang kita kumpul-kumpul. Jadi apabila akan melaksanakan sesuatu biasanya di lapangan. Cuma biasanya informasinya itu melalui WA. Bapak dan Ibu sekalian, besok ada kegiatan ziarah dalam. Ziarah dalam itu berarti lingkungan Masjid Nabawi, Pak. Dari mulai Masjid Bilal, Masjid Ghamamah, kemudian ke Makom Rasul, kemudian ke Baqi, itu namanya ziarah dalam. Dulu di ziarah dalam itu meliputi Al-Quran, perpustakaan Al-Quran, kemudian perpustakaan Al-Haramain. Kita lihat miniatur rumah Rasul zaman pertama, semuanya ada di situ. Itu namanya ziarah dalam. Kalau ziarah luar biasanya Masjid Quba, Kiblatain, Khandaq, kemudian Uhud, Pasar Korma, itu biasa yang seperti itu. Ya namanya zaman sekarang orang-orang kan kalau ibadah dulu jenuh katanya. Jadi keluar, kalau keluar ya nggak ada lagi, nggak mengutamakan ibadah, yang diutamakan apa? Selfie dulu. Umum saat itu mah, apa beda selfie. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pelaksanaan di sana, wallahu a'lam tahun ini karena perangkatnya itu agak mahal, apakah nanti Bapak dan Ibu akan dibekali dengan alat pendengaran, transmitter. Biasanya pakai transmitter Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saat tawaf itu tidak repot-repot, Bapak dan Ibu tinggal mendengarkan saja. Bisa nanti dikaitkan dengan alat di kantong saja. Jadi saya yang bimbing itu nggak terlalu jerit-jerit, Pak. Biasanya cukup Subhanallah, belakang Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kalau nggak pakai transmitter, banyak yang di belakang nggak nyambung. Malah amror, di belakang malah bior. Nah ini udah nggak kedengaran. Yang paling susah kalau pas lagi sa'i itu kan, sa'i kan ada larinya. Nah, min wasawisi, min sawasiwi. Ini piwin orang nyambung. Nah, darah-darahnya nggak kedengar.
terlalu jauh. Ya bayangkan, baris 5 orang, 150 orang, Pak. Panjang kan? Itu kadang-kadang yang lengahnya Bapak dan Ibu sekalian saat tawaf ini apabila ditabrak orang. Ada orang nyebrang tuh. Ya. Sebenarnya kita menjaga yang namanya tawaf itu tidak boleh izwiror, in'itab, istidbar. Tidak boleh kita miring begini nih Pak. Ini namanya membelakangi Ka'bah, batal Pak. Batal dalam apa? Langkah kita. Jadi bagaimana untuk menarik mundur? Kita 2 langkah, baru kita maju lagi. Mundurnya ini susah, bukan main. Maka jangan dihitung putaran ini. Kalau tidak dihitung, Bapak dan Ibu ketinggalan dengan teman. Ini yang jadi kendala. Makanya saat tawaf, kalau ada orang nyebrang, motong jalan biasanya dari Ka'bah, dari Hajar Aswad, itu lewat. Itu biasanya motong orang tawaf. Maka Bapak dan Ibu berhentilah, silakan. Biasanya kalau orang-orang India itu nggak ada lagi yang diminta Haji Rasta. Kata-kata Wonder Mayu Pak, Haji Rasta, ya kita. Padahal mah Rasta itu jalan Pak. Jalan. Haji Rasta. Ikut non kita. Ya padahal jalan. Maka orang Arab kalau minta jalan tuh nggak begini, orang Arab begini Pak. Torik. Nyebrang jalan juga begini Pak. Kalau stop, ditabrak Pak. Orang Arab ya memang kita harus mengetahui kultur dan budaya orang sana. Jadi begini, tarik, mandek, mobil tarik, saya mandek, orang ngerti. Jadi itulah hal-hal yang berkaitan dengan masalah tadi yang saya sampaikan. Materi yang pertama, Bab Toha punya tugas ke Jakarta, laksanakan sholat qashar. Dan lagi sholat itu terbagi menjadi sholat jamak, ya, ada jamak qashar, ada qashar tanpa jamak, ada jamak takdim, dan ada jamak takhir. Itu harus menguasai perjalanan kita menunaikan ibadah haji. Terus Bapak dan Ibu, saya berpesan karena haji itu menyangkut fisik yang sehat. Nanti kalau sudah puasa menjelang berangkat, paling tidak 1 hari jalan tuh 5 kilo. Nggak 5 kilonya bagaimana? Dari maktab ke terminal. Terminalnya namanya terminal Ajian. Bapak Ibu turun di situ. Dari terminal ke masjid ini 0,5 kilo Pak. Dari masjid balik lagi 0,5 kilo lagi kan? 1 kilo 1 waktu. Kali 5. Ya mending balik nih ngomongin selatihan. Aku melaku dan digeret-geret. Nah apa Pak? Ya berarti mereka yang pada melaku kan? Nih tanpa sampai becak, motor, mobil di sana jalan yang diutamakan. Apalagi kalau dapat maktab-maktab, mudah-mudahan maktabnya kayak tahun kemarin. Jamaah Haji Indonesia nggak ada di luar maktab yang jauh, deket semuanya. Bayangkan kalau dapat maktab 1, itu 8 kilo babalan jumrohnya. Sedangkan harus bolak-balik, nggak ada istirahat. Istirahat langsung didatangi polisi. Karena apa? Mengganggu yang lewat. Bayangkan kalau sudah alon-alon digelar dipaksa Pak. Dipaksa. Maka jaga kesehatan mulai sekarang. Ibu habis sholat isya, pertama belajar memakai baju ihram. Kedua kali kalau mau habis sholat isya di rumah, bacalah talbiyah Pak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya akan datang memenuhi panggilanmu. Supaya ninggalin mantep. Terus bimbingan manasik ini jangan disepelekan. Ya, aturan merokok kena. Kok tidak maning praktek. Orang yang pintar berangkat haji di sana lebih gampang melaksanakannya. Kalau menyepelekan, subhanallah. Jadi sing penting terkalah. Ombayongan bajar manasik istiwa kayak kenen ya. Dia manji kuping tengah, mati kuping tengah. Orang lewat aja. Ya, Masya Allah. Tapi insya Allah orang yang belajar insya Allah
ada hikmahnya, ada pahalanya sendiri. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sudah menyampaikan tentang masalah perbedaan mazhab. Insya Allah nanti sebelum berangkat kita akan kumpulkan untuk memahami mazhab yang perlu saat tawaf saja. Selain tawaf boleh kok. Tawaf saja harus ada solusi. Kalau tidak memakai mazhabnya Imam Malik susah, pasti. Orang India itu kakinya tidak ditutup, tidak memakai kaos kaki, nggak kayak orang Indonesia. Orang Indonesia pakai kaos kaki, tetapi tangannya karena auratnya wanita itu seluruh anggota badan illal wajah wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak. Jadi dua telapak tangan, dalam luar dalam, ini bukan aurat. Maka pakailah mangset. Aja itu kan kasih kayak apa? Sing bentuknya kan? Nggak usah, pakai mangset saja, Pak. Pakai mangset, Bu. Nah, kenapa auratnya wanita itu di penggelangan tangan batas ini, batas tulang yang menonjol ini wajib ditutup, ya, wajib ditutup yang ini. Jadi ibu-ibu termasuk juga di dalam muharramatil ihram. Tidak boleh ibu-ibu menutup telapak tangan, memakai kaos tangan nggak boleh. Kenapa? Inilah kalau saya pikir pantas di dalam khidmahnya khidbah, ngerti khidbah? Ngelamar wong wadon, calon pengantin putra ini boleh melihat calon istrinya itu ma bainal wajhi wal kafain, cuma wajah dan dua telapak tangan. Kenapa? Itulah keistimewaan dalam Islam. Maka seluruh anggota badan ini aurat bagi wanita. Tetapi telapak tangan dan wajah itu bukan aurat. Bagi orang yang mengimani pakai cadar, pakai apa namanya? Apalagi selain cadar, apa namanya? Burhak itu boleh. Boleh kata saya. Silakan. Tetapi menurut di dalam fikih yang namanya auratnya wanita itu jami'ul badan illal wajah wal kafain, seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah. Mana wajah? Nih, wajah dari mulai tumbuhnya rambut sampai janggut, kemudian samping ini dari mulai batas telinga sampai telinga. Ini wajah. Ini yang wajib ditutup oleh ibu-ibu. Punten, saya mengkritisi kalau ibu-ibu sholat pakai lengan pendek, mukenanya potongan. Allahu Akbar, kelihatan nggak lengannya? Itu buka aurat, itu buka aurat. Jadi di sini ketelitian kita dalam menyikapi masalah aurat. Kalau bapak-bapak tenang. Yang namanya auratnya bapak-bapak mabaina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Jadi kalau memakai baju ihram saja atasannya nggak ditutup nggak apa-apa. Cuman ya makaten anak beli nake gampang masuk angin. Jadi punten ya ulama sering kali ngomong, ya Allah Ta'ala ku adil teman, gawe wong Indonesia ku cilik-cilik teman. Jadi ki nasi bakal tekan tawaf. Ada wong Pakistan, wong India kan dulu Pak. Kalau lagi kadang-kadang cumurnya pas kalau pakai lagi. Bismillah ya Allah, waduh, dari pulau rezeki. Kibeli pakai Pak, lagi ya. Barangnya Masya Allah. Wong India kan dia mangan bawang menteh. Pokok Bismillah, waduh, segir-segir menganan. Tapi kalau lagi ngomong makan Pak, alhamdulillah udah rezeki. Mungkin kadang-kadang penyiringan dengan rambut Pak, itu biar ada temennya. Tapi apa ya, bakal barang di sini di koran waduh. Nah, adapun sholat nanti di Mekah, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa perbedaan. Di Mekah tidak ada bismillah. Sebenarnya ada Pak, ada bismillah, tapi tidak jahar, tidak keras. Yang agak jahar itu nanti di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru ada
bismillahnya tapi tidak keras gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ada orang yang fanatik selama di Mekah dan Madinah tidak pernah berjamaah. Lantaran apa? Tidak ada bismillahnya. Ya Allah, kata saya ini terlalu kaku di dalam memahami fikih, kata saya itu. Tapi kalau saya biasa Pak di sana. Sholat itu apa yang dilakukan di sini? Subuh kunut pula. Dewekan baik. Ya Allah liman hamidah. Allahumma hdini fi man hadait. Ini semitan. Buktinya 11 karo telulikur dari pun baik sama sakian Pak. Di sana enggak. Jadi kalau Ramadan juga kelompok 11 bubar. Yang 23 masih tetap. Masih terjalin seperti itu. Yang pula pertama kali tekan Masjidil Haram bulan puasa ada keder juga. Begitu harus sholat, kita kan mereka berangkat terawih. Kini anak sholat mana? Sholat apa sih? Begitu takon, sholat apa kini? Qiyamul Lail. Siramanin Qiyamul Lail pun zaman Kanjeng Nabi. Terawih di zaman sahabat Umar dari kula. Qiyamul Lail. Hari takon iringan, sholat apa kini Pak? Hadi sholatul witir. Ini sholat witir. Witir beli dari Quran. Berapa rakaat? 23. Melak teman kita. Terawih telulikur Pak. Witir telulikur. Ayo buat pula sedera. Uji bacaannya dawa. Yang nganang zaman 10 dina kudu khatam Al-Quran. Ya harus bisa dibayangkan kan. Sengadegan telung juz. Sedina ngajak-ngajak orang ruku-ruku teman tadi sikit kuat beli. Begitu Allahu Akbar ya biasa indra maju kan paling ya pinter lu subhanallah pada tangi-tangi tambahin loro 5 tambahin pintu tambahin 11 sini ngatik-ngatik jadi pulang pun dasarnya lah iya turun Pak begitu sami Allah kejadian. Jadi itulah Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Jadi beda-beda di sana untuk satu tujuan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok Bapak dan Ibu ajari rel tekan anak wong sembahyang sing arepan salam konon-konon dingin buat kita kalam apa kan oh beli guru syiah ya sekolah guru syiah ayo wong syiah kan bareng salam tuh takbir dingin prak assalamualaikum enak manis kok bakar ban ruku terakhir kunut dingin Masya Allah beda-beda Pak mulanya liyashhadu manafi'a lahum berangkatlah haji kamu akan melihat konferensi sedunia dengan berbagai pemahaman agama. Akhirnya apa? Dewasa. Oh iya. Kamu ngambil level. Kenapa? Tahu kan perbedaan-perbedaan agama, cara mengamalkan agama, segala macam anak. Anak sini sembahyang bakar ruku dijongeng-jongeng ancam. Ada perk India. Oh India kan lah angkat bokong. Syaratnya bakar kula sujud itu harus pantat ini lebih tinggi daripada kepala. Wong India buat keteprak. Ya kayak ngomong keteprak Pak. Kok anak sing sembahyang rokat pertama nih ngadep rokat pindor itu dok. Anak kau si sedia jelek. Ya enak kita. Iya kita sikil batik ragam kan di baju supaya enak. Iku berajat Pak. Memang Gusti Allah adil Bapak. Jadi ulama sering kali pesen kalau zaman ajar ya katakan anak terus apa sih dilakonin jadi lakonan ini kan terus kau mau. Nah untuk nanti praktek-praktek yang lain mungkin akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana caranya kita mendapatkan sop pertama untuk mencari tafakulan, mencari apa yang pernah dilakukan oleh sahabat di Masjidil Haram itu. Jangan di belakang saja Pak, coba di sop awal, sopnya para sahabat, ambil oleh berkah, ambil kuat imannya. Tapi perjuangannya ya Allah Pak, setengah jam ikatan
tangan dengan tangan orang lain, maju mundur maju, apa mana musim haji, terus bedakan. Tapi alhamdulillah yang pernah saya laksanakan, penasaran kayak ngapa, alhamdulillah bisa. Kemudian sekarang ini masih diatur Bapak dan Ibu sekalian, di sana masih diatur seperti ke Raudhah, itu harus memakai barcode, ya, memakai tasreh kata orang Sahel, surat izin masuk. Musim haji kemarin alhamdulillah pakai tasreh Pak, tetapi satu kloter tuh baru masuknya. Ibu-ibu malam, bapak-bapak siang. Alhamdulillah bisa. Kalau setiap hari lewatlah di depan Rasulullah ziarah. Dinamani lewat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sambil lewat saja. Gusti iki kula wong terbaik tekan kene gawa dosa Gusti. Kanjeng Nabi jaluk nani Gusti Allah, jaluk pangapura lagi, jaluk paringi pangapura. Inilah hadis Rasul yang menyatakan man hajja walam yarfut walam yafsuk kharaja min dzunubi kayaumi waladatu ummu. Barang siapa yang melaksanakan haji tidak melaksanakan rafas kusuk jidal, pulang ke rumah maka bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Ini yang dijaga. Tapi bakal urusan. Ya punten tahun mau pulang beli buka salah si jenis jamaah. Ada jamaah saya sendiri di Mekah Pak, mau cerai. Masya Allah Bu, lagi amatnya apa sampai ningkatnya jalur pegatan. Itu kejadian yang begitu Pak. Kenapa? Menjaga rofas kusuk ini berat Pak, berat. Mulanya bapak-bapak bakal liwat nih Masjidil Haram kalian toko emas di buku udah bubuk ika bupakan apa ini emas Pak, mau kono beda jadi lingkup kono. Mau bantu bagus jalan toko emas kurang kedip-kedip, Masya Allah ya. Jadi bodoh bubuk aja jadi mana-mana mana jadi lingkup kayak kono. Ya Masya Allah, padahal saya di jadwal itu nanti Bapak dan Ibu ada schedule ya, ada schedule. Sebelum berangkat pemberangkatan itu ada schedule sendiri. Hari ini apa, besok apa, malamnya bimbingan, malamnya itu etika, ada semua Pak di situ. Sampai belanja juga ada jadwal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belanja pernak-pernik di pasar jumlah. Pasar jumlah itu apa namanya? Pasar grosir. Saya bawa rombongan. Nanti habis asar Bapak dan Ibu yang mau beli emas ada semuanya. Jadi saya tahun kemarin itu kena saking capeknya sehingga tidak sadar kesehatan saya sendiri gitu. Karena apa? Ya pun ngurusi belanja. Hari mau tunggu makan, Bapak dan Ibu siapa yang mau belanja? Enak-enak banget. Begitu temennya datang bawain, Bapak menang baik. Orang dari anak wong pira, antren maning, angkat maning. Insya Allah bareng nganter wong wadon yang paling enak. Pira aja kune, duh sesuai temennya gitu. Pira kune balik. Pegel bakal ngater nawang wadon, jari belakang ber agak misal. Kena beli Pak, direkan kayaknya bermayu kan. Aja larang-larang sih. Wong harap jadi kono kena. Kadang-kadang saya tersenyum Pak, ya ngerti tahun. Ya. Nah, jadi itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan di dalam evaluasi ini. Kalau masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah sholat di perjalanan, insya Allah sudah memaklumi semua, sudah paham. Tinggal Bapak dan Ibu bagaimana untuk memahami materi-materi yang akan disampaikan oleh para pembimbing pada minggu yang akan datang. Mohon ketepatan waktu agar supaya tidak ngaret materinya, karena jam 8 ini istirahat sampai jam 10, setengah 11 itu mulai lagi materi yang lain, agar supaya Bapak dan Ibu nanti di Mekah kalau tuh ada pembimbing yang berangkat itu enak Pak, jamaah harus pinter. Bapak besok ya? Ya alhamdulillah harus ngerti, enak. Orang pun, Bapak Ibu pakai ikhram, pribadi pandai Pak, orang kaingan ya, yakin lah. Kadang-kadang tinggo, kaingan kayak pengantin nggak Pak, cincet lah. Pribadi harapan tuh apa sampai kayak mau ngawak lagi ikhram. Anak sih ngawak lagi ikhram, ningguri dia beli di double Pak. Kalau tidak di double, baju ikhram itu handuk kan, dari bahan handuk.
Ya Masya Allah, bakal jadi beli bagus-bagus teman. Allahu Akbar, singguri loh. Atom, merayap kan Pak? Itu kan jarang. Jadi nanti kalau praktek memakai baju ihram, mohon nanti untuk bapak-bapak agar supaya teliti dan belajar di rumah nanti cara memakainya agar supaya tidak merosot ninggalan. Itu saja mungkin evaluasi pada hari ini. Kemudian untuk minggu depan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkasnya belum menyerahkan, karena sekarang ini KBIH lagi dituntut Pak untuk tertib administrasi, dari mulai pendaftaran, absen, jumlah jamaah itu ditanyakan semuanya. Maka dari itu mohon kesediaan Bapak dan Ibu berkas-berkas agar supaya diserahkan ke panitia, dan mohon untuk informasi selanjutnya nomor handphone harap untuk diisi di absen, ada di absen semuanya, agar diisi. Nanti akan dibuatkan grup yang baru untuk informasi-informasi yang akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Itu saja. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Baik yang menyangkut masalah bimbingan maupun dengan masalah-masalah yang lain. Ada yang ditanyakan? Pas? Alhamdulillah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini termasuk Pak haji pelimpahan. Terus ini saya itu datang dari luar kota Pak. Ya untungnya sudah punya rumah di Sidang gitu. Nah, apa saya ini harus tiap minggu datang ke sini atau bagaimana? Mungkin ada apa istilahnya itu toleransi gitu. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Sudah? Bapak pelimpahan dari ayah, dari bapak atau dari ibu? Dari bapak. Keberangkatannya bapak tahun berapa? Dalam? Oh 21 kemarin ya. Berarti bapak harus setiap minggu hadir ke sini untuk mengikuti bimbingan. Kalau porsinya itu sudah ada pelimpahannya, itu berarti resmi Pak, sudah masuk di tahun 2023. Tidak ada pelimpahan sama jamaahnya Pak. Ya, jadi mohon bisa hadir setiap minggu untuk mengikuti bimbingan. Ya, terima kasih Pak. Boleh-boleh saja nggak hadir juga boleh. Kalau misalkan materi-materi yang sudah menguasai tidak hadir juga nggak apa-apa kalau rumahnya jauh. Rumah di mana Pak? Asli? Oh Madura. Iya. Ya kalau misalkan Bapak repot di sana nggak apa-apa, nanti diambil yang pokok-pokoknya saja. Seperti nanti bab haji itu harus datang. Kalau yang lain-lain boleh nggak datang karena jauh kan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Yang lain ada? Sudah? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya mu'allima Musa ya Allah 'allimna ya Allah, wa ya mafhuma Sulaiman fahimna, wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata wa fasil khitab itina al-hikmata wa fasil khitab. Allahumma yassir lana li ziyarat haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam bi yusrin wa lutfin wa sihhatin wa afiyatin warzuqna ya Allah bulughal maram wa sihhatal abdan
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terima kasih.